Timnas Indonesia akan menggelar 2 laga uji coba di FIFA Matchday edisi Juni 2026 di Stadion Gelora Karno, Jakarta. Timnas Indonesia lebih dahulu menghadapi Oman pada 5 Juni 2026 dan Mozambik pada 9 Juni 2026 mendatang. Di saat pemain Timnas Indonesia yang tampil di Super League masih berjuang di sisa kompetisi, beberapa pemain Timnas Indonesia abroad justru telah menyelesaikan tugasnya di klub masing-masing. Sebut saja Ole Romeni yang menyelesaikan kompetisi bersama Oxford United. Selama menantikan pemanggilan Timnas Indonesia, Ole Romeni justru memilih untuk datang lebih dahulu ke Indonesia. Tak hanya Ole Romeni, ada Justin Hubner yang baru menyelesaikan kompetisi bersama Fortuna Sittard pun langsung terbang ke Indonesia. Justin Hubner tiba ke tanah air pada Rabu. Dia bahkan langsung dijemput oleh calon istrinya, Jennifer Koppen. Bahkan Justin Hubner pun mengabadikan momen pertemuan dengan calon keluarga kecilnya itu melalui akun Instagram pribadinya. Selain untuk mempersiapkan Timnas Indonesia, Justin Hubner memang memiliki tujuan sendiri. Penyerang berbakat Dean Zandbergen menunjukkan ketajamannya bersama Vivi Venlo dengan mengoleksi total 15 gol sepanjang musim kompetisi 2025-2026. Capaian impresif ini memperkuat posisi pemain keturunan Depok tersebut sebagai kandidat kuat dalam program naturalisasi skuad Garuda. Zandbergen mengungkapkan hasrat yang mendalam untuk mengenakan seragam Timnas Indonesia. Motivasi utama sang pemain adalah keinginan untuk menjaga ikatan emosional dengan silsilah keluarga dari garis ibunya. Ketajaman pemain berusia 24 tahun ini terlihat nyata menjelang berakhirnya musim, terutama saat ia menjadi pahlawan kemenangan Vivi Venlo atas Almere City. Dalam laga yang berakhir dengan skor 3-1 tersebut, Zandbergen sukses menyerangkan 2 gol penting. Berkat performa brilian pada pertandingan penutup musim, ia dianugerahi gelar Man of the Match. Penghargaan ini sekaligus membuktikan insting tajam yang dimilikinya sebagai sosok ujung tombak di lini depan. Sepanjang musim ini, Zandbergen tercatat tampil konsisten dalam 35 pertandingan di kompetisi liga. Selain torehan 15 gol, ia juga menyumbangkan 3 assist yang membantu Vivi Venlo mengamankan posisi di papan tengah klasemen dengan total 45 poin. Kehadiran Zandbergen diyakini mampu memberikan dimensi baru serta menjadi solusi produktivitas bagi lini serang Timnas Indonesia. Stabilitas performa yang ia tunjukkan menjadi modal berharga untuk memperkuat tim nasional di ajang internasional. Jai Itzas dikabarkan terancam tidak memperkuat Timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday Juni 2026 mendatang akibat kondisi cedera yang belum sepenuhnya pulih. Kapten skuad Garuda tersebut masih menjalani pemulihan bersama klubnya di Italia dan dipastikan akan terus dipantau hingga akhir pekan ini sebelum keputusan final diambil. Kekhawatiran publik muncul setelah Itzas kembali tidak tampil saat Sassuolo kalah dari Lecce pada pekan ke-37 Serie A. Absennya Itzas disebut sangat mempengaruhi lini pertahanan Sassuolo. Sejumlah media Italia bahkan menilai pertahanan tim menjadi kurang solid tanpa kehadiran bek Timnas Indonesia tersebut. Pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, juga mengakui bahwa Jai Itzas masih belum berada dalam kondisi terbaik sehingga tidak dipaksakan bermain. Kini, kondisi sang pemain akan terus dipantau menjelang laga terakhir Serie A akhir pekan ini saat Sassuolo dijadwalkan menghadapi Parma. Jika Jai Itzas mampu tampil pada laga tersebut, peluangnya untuk memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday diperkirakan semakin besar. Namun jika masih belum pulih, John Herdman kemungkinan tidak akan mengambil resiko memaksakan sang pemain tampil. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dijamin sedang berbahagia saat ini. Sebab pemain Ajax Amsterdam Tristan Gooijer belak-belakan memberi kode siap memperkuat Timnas Indonesia asuhan John Herdman. Dalam 2 musim terakhir, Tristan Gooijer dipinjamkan Ajax Amsterdam ke klub Eredivisie lain, PEC Zwolle. Sempat cedera parah di musim 2024-2025, Tristan Gooijer bangkit musim ini. Pemain yang dapat diandalkan sebagai bek tengah dan fullback kanan ini tampil gemilang bersama PEC Zwolle di musim 2025-2026. Tak hanya kuat dalam bertahan, pesepak bola 21 tahun ini juga dapat diandalkan membantu serangan. Terbukti dari 23 laga Eredivisie 2025-2026 bersama PEC Zwolle, Tristan Gooijer mengemas 3 gol. Akhir pekan lalu merupakan partai perpisahan Tristan Gooijer bersama PEC Zwolle.
Momen perpisahan itu diunggah Tristan Goyer di akun Instagramnya. Dari sekian foto yang ditampilkan Tristan Goyer, ada satu yang menarik perhatian. Ia menampilkan tato yang ada di lehernya bertuliskan dua kata dalam bahasa Indonesia, sedikit cinta. Ini bukan tato pertama dalam bahasa Indonesia yang ditampilkan Tristan Goyer. Sebelumnya, di bagian dada terdapat tulisan keluarga. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, John Hartman belak-belakan mengincar 6 pemain keturunan. 6 pemain ini yang coba dinaturalisasi menjadi WNI. Dari 2 pemain Belanda yang diincar, salah satunya adalah Tristan Goyer. Jika Tristan Goyer benar bergabung, betapa kuatnya lini pertahanan timnas Indonesia. Nama bek tangguh Leeds United, Pascal Struijk, kembali menjadi pusat perhatian publik sepak bola tanah air. Pemain bertinggi badan 190 cm ini, santer dikabarkan masuk dalam radar program naturalisasi terbaru yang sedang dirancang untuk memperkuat timnas Indonesia di level internasional. Isu ini mencuat seiring dengan ambisi besar pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tengah berburu pemain keturunan berkualitas elit guna menyongsong ajang bergengsi Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Pascal Struijk menjadi salah satu incaran prioritas utama untuk mengisi sektor pertahanan. Kualitas Pascal Struijk memang tidak perlu diragukan. Bermain secara reguler di kompetisi ketat Inggris bersama Leeds United menjadikannya salah satu bek paling potensial di Eropa. Pemain berusia 26 tahun ini memiliki darah Indonesia melalui kakek dan neneknya yang lahir di era Hindia Belanda. Latar belakang ini menjadikannya memenuhi syarat secara hukum internasional untuk menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Bek timnas Indonesia, Calvin Verdong, sangat bahagia usai berkontribusi untuk klubnya Lille lolos ke Liga Champions 2026-2027. Verdong mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang membawa tim ke kasta tertinggi kompetisi klub Eropa. Kepastian itu dicapai Lille karena finish di peringkat ketiga klasemen akhir Liga Prancis 2025-2026. Liga Champions, kami datang. Sampai jumpa musim depan. Kami mengapresiasi kalian semua. Tulis Verdong di Instagram. Verdong jadi bagian penting dari skuad Les Dogs musim ini. Pemain yang datang dari NEC Nijmegen pada September 2025 itu memberikan penampilan menjanjikan di kasta tertinggi Liga Prancis. Verdong membukukan 18 penampilan di Liga Prancis, 7 di Liga Eropa, dan 1 kali di Piala Prancis. Dengan jumlah menit bermain yang cukup intens, bukan tak mungkin pemain 29 tahun itu semakin berkembang musim depan. Kontraknya masih berlaku hingga 2028. Artinya masih ada 2 musim bagi pribadi kelahiran Dordrecht itu untuk bersaing di tim utama. Saat ini Verdong bersaing dengan Romain Perraud di posisi bek kiri. Kendati demikian, Verdong justru dipercaya sebagai starter dalam laga krusial di Liga Prancis. Saat menghadapi tim raksasa seperti Olympique Lyon dan Marseille, pelatih lebih memilih Verdong ketimbang Perraud. Ini jadi isyarat Verdong punya mentalitas kuat. Menghadapi tim dengan kemampuan di atas kertas lebih baik, pemain binaan Akademi Feyenoord itu solid ketika diberi tanggung jawab besar. Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengambil langkah berani dengan menghapus jaminan posisi utama bagi para pemain diaspora. Juru taktik asal Kanada tersebut menegaskan bahwa kualitas kompetisi Eropa bukan tiket gratis untuk menembus skuad Garuda. Langkah ini diambil demi memutus ketergantungan semu pada label pemain luar negeri yang kerap memicu kesenjangan internal. Hartman kini fokus merancang formula baru yang mengawinkan militansi pemain liga domestik dengan keunggulan visi bermain alumni Eropa. Untuk menilai kumpulan pemain Eropa, kumpulan diaspora, karena tidak ada jaminan bahwa pemain-pemain itu akan terpilih hanya karena mereka bermain di liga di luar Indonesia, ujar John Hartman. Melalui komparasi yang objektif, Hartman melihat adanya kelebihan krusial pada masing-masing kelompok talenta tersebut. Rencana besar ini dirancang untuk melahirkan identitas bermain baru yang lebih kolektif dan modern. Selain ambisi di level benua, pelatih 50 tahun itu juga memikul misi historis di tingkat regional. Dia bertekad mengakhiri kutukan panjang di Asia Tenggara dengan membawa pulang trofi Piala AFF pertama sepanjang sejarah. Sebagai informasi, ujian perdana untuk mengukur efektivitas konsolidasi tim ini akan tersaji pada laga uji coba resmi FIFA Matchday. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu kekuatan Timur Tengah Oman dalam laga persahabatan di Jakarta pada 5 Juni 2026.